Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Sinangling Tias, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Burno 1 yang pada hari ini berhalangan karena beliau sedang sakit, sehingga untuk wawancaranya digantikan oleh senior di SDN Burno 1, yaitu Ibu Eka Setia Agustina selaku guru PJOK. Selamat pagi Bu Tina. Ibu Ayu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Tina. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tina tentang pengambilan keputusan pada dilema etika atau rujukan moral. Bisa Bu? Bisa. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Tina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya mengambil keputusan itu untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, saya melihat dari bagaimana kasus tersebut itu dan efeknya nanti ke depannya. Jadi jika kasus tersebut melanggar norma tapi dilakukan, maka itu adalah termasuk rujukan moral. Kalau yang dilema etika, kita mungkin agak sulit untuk mengambil keputusan ya. Jadi harus dilakukan dengan melihat kemanfaatannya, kemudian kegunaannya, sehingga tidak ada efek nanti untuk jangka panjangnya. Oke, yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Tina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi Bu Ayu, langkah-langkah yang harus saya lakukan biasanya itu saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu secara mendalam, kemudian akan mengambil keputusan dengan resiko terkecil, nanti dengan hasil yang maksimal. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal efektif yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu biasanya setiap orang kan berhak mengambil keputusan ya. Jadi baik itu guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang lainnya. Pengambilan keputusan saya akan minta masukan dari pihak-pihak lain yang seperti saya sebutkan tadi, dengan cara bermusyawarah, kemudian dengan mengambil keputusan yang terbaik nanti. Berarti melibatkan beberapa pihak di dalamnya ya, dalam pengambilan Iya. keputusan jika memang dianggap itu seperti di awal rumit seperti itu, jadi melibatkan beberapa pihak yang lain. Jadi selama ini saya itu tidak serta-merta langsung mengatasi masalah yang ada tersebut. Jadi jika ada sebuah kasus yang saya hadapi itu besar dan rumit, maka saya harus mempelajarinya terlebih dahulu, seperti itu. Contohnya, misalnya ada bullying dari anak-anak ke temannya ya. Jadi saya harus mengambil keputusan, tetapi harus menelaah terlebih dahulu akar permasalahannya dengan mengidentifikasi dari semua pihak. Jadi tidak hanya yang membullying saja. Jadi harus semua pihak yang terlibat itu harus kita
konfirmasi. Berarti Ibu mengkonfirmasi dulu kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pelaku bullying, tapi juga Ya, korban, betul. juga yang lainnya. Seperti Iya. itu ya Bu. Oke. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oh ya, jadi saya melakukan komunikasi dengan baik, kemudian saya mengambil keputusan dengan resiko terkecil. Oke Bu, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Oh iya, biasanya kan dalam bermusyawarah itu terkadang ada saja keputusan yang sudah diambil, tapi ada pihak-pihak yang belum bisa menerima. Jadi saya memutuskannya itu mencari hal-hal yang sesuai mungkin dengan resiko terkecil seperti itu. Di pengambilannya itu tetap dimusyawarahkan, tapi Iya. ngambil yang dengan resiko paling kecil. Oke. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Jadi setiap permasalahan itu kan tidak tahu kapan datangnya dan di mana terjadinya ya. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita akan mencoba mengatasinya. Jika saya yakin bisa mengatasi sendiri, maka saya akan langsung menyelesaikannya. Tapi jika saya perlu adanya musyawarah, ya kita harus berkumpul terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tina dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan di suatu lembaga, misalnya di sekolah ya, kan tidak hanya kita sendiri, masih banyak rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi dalam pengambilan keputusan kami melakukan komunikasi dua arah seperti itu dengan secara bersama-sama. Selain itu biasanya saya juga kalau memang di sekolahan ada kurang pas jawabannya, jadi saya akan berkomunikasi dengan keluarga saya, misalnya dengan suami saya, atau mungkin juga bisa dengan rekan-rekan guru lainnya yang di luar sekolah seperti itu. Berarti Bu Tina di sini itu bukan hanya seseorang saja, tapi melibatkan beberapa orang yang mungkin bisa membantu Bu Tina selain di sekolah juga di luar sekolah seperti itu ya Bu. Oke. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Tina petik dari pengalaman Bu Tina tentang pengambilan keputusan dilema etika? Jadi semua kasus itu kan saya anggap memang penting ya untuk diatasi. Dari kasus-kasus yang pernah saya alami, itu perlu kita evaluasi sehingga jika nantinya muncul kasus yang sama, kita dapat meminimalisir resiko. Jadi nanti ketika misalkan ada masalah, Bu Tina itu langsung setelah menemukan jalan keluar nanti dievaluasi lagi. Jadi ketika ada masalah yang sama, nanti Bu Tina itu bisa, oh jalan keluar itu seperti ini, yang terbaiknya itu seperti ini untuk meminimalkan efeknya seperti itu ya Bu. Jadi kalau bisa itu jangan sampai masalah tersebut itu muncul kembali. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Semoga percakapan kita hari ini memberikan saya banyak pengetahuan mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Saya sampaikan terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Saya bisa mewawancarai Bu Endang tentang
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke, Bu Endang, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Endang. Bisa, Bu? Monggo. Oke. Sebisa mungkin akan saya jawab, tapi semisal kalau yang bersifat definisi itu kadang-kadang kita perlu berpikir apa, harusnya kan open book ya, harusnya seperti itu, tapi ya kita berusaha. Kalau salah bisa jadikan sumber, kalau benar jadikan sumber, kalau salah jangan. Iya. Yang pertama, Bu Endang, selama ini bagaimana Bu Endang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, kasus-kasus yang merupakan etika atau bujukan moral ya. Kita lihat bagaimana kasus itu berjalan ya. Kalau saya memahami dulu arti daripada dilema etika itu, kita sebetulnya sedang dalam tahap mengalami kesulitan ketika memutuskan suatu hal ya, dimana kita harus mengambil salah satu keputusan tetapi dua-duanya benar. Nah, ini saya kategorikan sebagai dilema etika. Iya. Jadi dua keputusan itu wajib saya ambil salah satu, tapi dua-duanya benar, ya kan? Tetapi kalau bujukan moral itu sudah jelas bahwa itu akan lebih mudah kita ambil keputusannya. Kenapa? Karena bujukan moral itu benar salahnya jelas, ya kan? Tinggal kita sebagai mungkin manusia, sebagai seorang perangkat, sebagai seorang aparat, ya kan, sebagai seorang pemimpin, jika ada dua hal dan sudah kelihatan bahwa itu benar atau salah, kita cenderungnya kemana, ya kan? Tapi kalau kita sebagai ASN, ya, kalau sudah sifatnya bujukan moral, ya jangan terbujuk dong, ya enggak, jangan terbujuk. Berarti itu sudah, kalau tahu salah jangan. Nah, itu makanya dilema etika dan bujukan moral itu lebih mudah kita mengambil keputusan, menentukan sebuah keputusan itu di bujukan moral ini. Ya, gitu. Terima kasih Bu Endang. Lalu bagaimana Bu Endang menjalankan keputusan di sekolah Bu Endang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Mengambil sebuah keputusan di dalam suatu lembaga itu tidak bisa kita hanya mengambil salah satu sumber saja. Itu yang harus kita pahami itu. Karena apa? Lembaga itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Unsur manusianya ya, sarana prasaranya, resiko-resiko. Iya kan, resiko-resiko itu suatu hal yang penting untuk kita jadikan pertimbangan. Manakala kita berhadapan dengan dilema etika, ya, karena itu benar dan benar ya, nah kita kan bisa mengukur porsinya, ya kan, sejauh mana ini kebenaran ini, gitu loh, sejauh mana kebenarannya. Ya otomatis jika ada dua hal itu benar sama benarnya, ya, sebuah kasus pasti itu ada resiko kan ketika kita ngambil keputusan, ya kan. Ya kalau resikonya itu lebih kecil, ya enggak, ya itu keputusan dengan resiko terkecil itu yang kita ambil, begitu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Endang lakukan selama ini untuk ngambil keputusan itu, Bu? Begini, bahwa suatu kasus, suatu masalah itu pasti ada akarnya, ya kan? Ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Jadi kita kalau mengambil sebuah keputusan, kita jangan hanya melihat permukaannya, ya kan? Jadi Satu iya, dilihat benar apa enggak. Jangan jauh-jauh peristiwa bullying, pertengkaran anak itu yang berhubungan dengan murid ya. Sering terjadi kesalahan pengambilan keputusan karena kita hanya mendengar,
dari salah satu pihak, gitu kan ya. Mungkin ada yang kita anggap sebagai korban, ya kan, sebagai korban. Korban selalu dalam posisi yang kita benarkan, ya enggak. Ibaratkan ada dua anak berkelahi, itu aja anak-anak ini belum sampai kepada keputusan yang besar, ya kan. Anak-anak berkelahi, ketika salah satu anak menangis, ya enggak, itu pasti yang menangis adalah yang benar, ya enggak. Itu banyak terjadi dalam dunia pendidikan, ya. Maka supaya kita tidak salah, belum tentu, bisa jadi anak menangis memang cengeng, ya. Makanya jangan dengarkan yang menangis saja, yang tidak menangis juga kita perlu kita korek informasinya lebih awal. Jadi kita harus bersikap kritis di sini. Sebagai pendidik harus bersikap kritis. Sebuah masalah jangan dilihat dari permukaannya saja. Lihat akar masalahnya. Begitu. Ya, ini tidak berlaku pada peserta didik saja. Pada guru juga begitu, pada keputusan-keputusan lembaga baik kecil maupun besar, kepada lingkungan masyarakat. Sehingga dengan begini kita akan menjadi orang yang objektif. Nah, gitu ya. Itu. Lalu Bu Endang, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Endang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Pada kasus dilema etika nih ya, yang benar dan benar. Ya. Saya perlu beberapa pertimbangan. Artinya pertimbangan dari guru, ya kan? Dari guru-guru itu orang-orang pintar yang harus saya hargai. Ya, bukan karena masalah senioritas. Oh, saya senior pasti benar. Tidak, iya kan? Mereka adalah orang-orang pintar, sarjana loh, ya kan? Sarjana loh, S1 loh. Pasti mereka punya banyak pertimbangan. Bahkan kadang-kadang banyak sekali hal kasus-kasus tertentu itu apa ya? Oh, ternyata guru A yang lebih muda, ya kan? Ternyata keputusannya bagus, pertimbangannya bagus. Hanya itu tadi, kita harus sering ngobrol. Ya enggak harus rapat juga kan, enggak. Iya, ngobrol santai. Benar kan suka ngopi ya. Kenapa ya? Ngopi itu sebetulnya kalau ngopi saat istirahat kan ya. Sebetulnya saya sambil korek informasi, tidak harus formal lah. Dari situ orang kadang dengan deep talk, ya kan, ngomong secara mendalam, ketemu. Dan itu bisa jadi referensi saya dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang Bu Endang tantangan ya. Ini real ya, real. Tantangan ini real. Ya itu tadi, hubungannya dengan senioritas, lama bekerja, ya kan, itu menentukan seorang guru dalam mengambil keputusan. Dan saya sebagai ini, kalau saya bicarakan saya sebagai posisinya sebagai kepala sekolah, ya kan, otomatis saya seorang decision maker, ya kan. Saya sudah memikirkan bahwa sebuah keputusan nanti ada resiko-resiko. Pasti ada pro dan kontra seperti itu ya, Bunda. Benar. Dan pro dan kontra ini ya, itu kadang-kadang senioritas, merasa lebih tua, lebih lama. merasa lebih lama. Ini kadang-kadang ini pertentangan antar guru, ya kan? Pertentangan antar guru. Kemudian tidak semua guru juga bersikap objektif, ada yang subjektif. Ini tantangan banget ya, dan ini real bener ini, iya kan, seperti itu tantangannya. Iya bisa. Lalu apakah selama ini Bu Endang itu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau misalkan ketika ada kejadian Bu Endang langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memang ada jadwal-jadwal tertentu ketika Bu Endang mau menyelesaikan suatu dilema etika ini? Iya, sebuah kasus tidak bisa kita jadwal, tapi bisa juga kita jadwal, tergantung dari kasusnya apa, iya kan. Penjadwalan itu tergantung
tergantung dari berat ringannya sebuah kasus. Ketika sebuah kasus bisa kita selesaikan hari itu berdasarkan dengan pertimbangan, ya why not? Mengapa harus kita tunda? Iya enggak? Jadi sifatnya kayak apa itu namanya? Fleksibel ya Bu ya? Fleksibel banget. Tapi ada juga pada tertentu itu saya jadwal. Ketika itu kasus yang berhubungan dengan lembaga lain. Nah, ya kan? Antar lembaga gitu. Ya, contoh kita kan sekolah-sekolah kita kan di apa ya, di desa ya. Kita harus selalu berhubungan toh dengan perangkat desa. Kalau di kota saya tidak tahu ya, di kota beda kan, di kota beda. Kalau di desa kan seperti itu, kita harus menjalin relasi dengan perangkat desa, ya enggak, ya kan? Dan setiap orang pasti kan punya kesibukan. Nah, itu kita harus benar-benar jadwal loh. Tidak boleh moro-moro kita data. Ya minimal telepon, bisa enggak besok, bisa enggak itu. Itulah jadwal seperti itulah. Lalu Bu Endang, apakah apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Endang dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi ada faktor tertentu atau orang yang membantu Bu Endang buat menyelesaikan kasus ini, dilema etika? Ada, iya ada. Tetapi saya biasanya pilih orang. Jadi nggak langsung semua gitu ya Bu Endang? Yang bagaimana maksudnya? Iya, contohnya, ya contoh real. Kalau semisal, oh ini berhubungan dengan keamanan, lingkungan sekolah, iya kan? Saya tidak guru ini, penjaga. Disesuaikan Iya. seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah kan itu bukan tempat saya, di situ bukan tempat saya lahir. Saya tidak kenal dengan lingkungan sekitar kan. Nah, saya berusaha untuk mengenal dengan cerita Merangkul gitu ya. merangkul. Oh berarti kalau ini nanti orang ini, ya kan? Di sekolah kan banyak karakter ya. Ada yang begini, semua orang saya anggap positif pada bidang-bidang tertentu. Dan saya memutuskannya dengan orang yang saya anggap cocok di bidangnya. Tidak semua harus saya musyawarahkan, ya kan? Ya ada, saya secara personal sesuai dengan kompetensi orang itu di mana, tupoksinya di mana, itu. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Bu Endang sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bu Endang petik dari pengalaman Bu Endang dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang saya petik dari keputusan berhubungan dilema etika, bahwa kita sebagai sebuah lembaga itu merupakan sekumpulan orang, ya kan? Merupakan sekumpulan orang. Kita membutuhkan orang lain pada saat-saat tertentu, ya kan? Tapi kita juga punya keputusan yang kita ambil berdasarkan apa ya, kemampuan, berdasarkan pengalaman, ya kan? Artinya bahwa tidak semua keputusan harus kita musyawarahkan dan tidak semua keputusan harus kita rapatkan, ya kan? Tidak semua keputusan juga kita ambil berdasarkan pendapat pribadi. Dan itu seorang apa ya, kepala, seorang decision maker, kalau merasa dirinya decision maker harus bisa itu salah-salahnya di mana. Harus bisa pilih ini harusnya bagaimana? Ini harus dengan siapa, ini harus gitu ya. musyawarah, yang ini harus keputusan saya sendiri, yang ini harus begini, yang ini harus begini. Itu harus punya. Kalau enggak gitu, jadinya kita terlalu sering bermusyawarah loh. Itu kan juga tidak baik, ya kan? Nah, kemudian kita tidak perlu keras. Iya kan? Sebagai tidak perlu keras, juga jangan terlalu lembek. Tapi tegas pada saat tertentu penting. Tapi jaga tetap harmonisasi di sekolah itu tetap jaga. Tapi juga tidak boleh jaim loh ya. Jadi diri sendiri, be yourself saja. Kalau saya be myself, jadinya tidak ibuh toh, lingkungan itu tidak ibuh ke kita. Jadi nyaman juga. Nyaman bagi bawahan itu penting. Begitu nggih Bu Ayu. Terima kasih Bu Endang. Monggo. Saya ucapkan terima kasih sekali Bu Iya. Endang berkenan memberikan jawaban-jawaban tentang dilema etika ini. Semoga
semoga nantinya saya bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari semua yang telah Bu Endah sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama sukses wis. Semoga lolos ya. Alhamdulillah ya. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Sinareng Tias, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Mami Ertiati sebagai Kepala Sekolah SMP 5 Senduro. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Mami tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bisa Bu? Bisa. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ini banyak terjadi, bahkan sering ya di sekolah-sekolah, salah satunya di sekolah kami. Mengidentifikasinya tentu kami akan mempelajari seberapa besar kasus itu, kemudian bagaimana kami harus menyelesaikan melalui langkah-langkah apa, dengan cara apa, dan apa efek ke depan atau jangka panjangnya. Contohnya seperti kasus dilematika yang terakhir kami tangani bersama itu, ketika kami kesulitan untuk menentukan apakah siswa tersebut bisa naik kelas atau haruskah tinggal kelas. Karena kalau berpedoman pada kriteria kenaikan kelas di sekolah kami, baik dari segi nilai maupun kehadiran di sekolah, siswa tersebut harus tinggal kelas. Nah, ini menjadi dilema bagi kami. Kenapa dilema? Kalau dia tinggal kelas, dia itu sebelumnya sudah mengeluarkan semacam statement, kalau saya tidak naik kelas, saya akan berhenti. Tetapi apabila siswa tersebut kami naikkan, maka ini juga akan mengakibatkan dampak yang kurang baik juga. Kenapa? Bisa-bisa teman-teman yang lain juga akan meniru jejak langkah siswa tersebut yang sering membolos. Itu bolos saja bisa naik kelas, kenapa tidak? Nah, pada kasus semacam ini, identifikasi yang kami lakukan adalah dengan mempelajari bagaimana langkah-langkah terbaiknya, tentu dengan cara kami bermusyawarah dengan Bapak Ibu Guru, dan juga kami kembalikan kepada kebijakan yang ada, yaitu kurikulum yang saat ini sedang berlaku. Sehingga melalui musyawarah dengan Bapak Ibu Guru dan komunikasi atau konsultasi dengan atasan kami pengawas, ibu pengawas, dan juga kebijakan pada kurikulum merdeka, maka siswa tersebut ternyata tidak bisa tinggal kelas. Bagaimana mengatasi dampaknya kepada siswa lain yang khawatirnya akan mengikuti jejak langkahnya, maka kami beri pengertian tersendiri tentang hal tersebut yang tidak sebaiknya dilakukan. Untuk bujukan moral, ini dilema juga ya. Ini ujian berat juga untuk para pimpinan di setiap satuan pendidikan. Tapi yang jelas kami kembalikan bahwa niat pertama kami ketika mengabdi sebagai seorang pimpinan atau leader di sebuah instansi atau satuan pendidikan, bahwa kami ingin menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Kalau belakangan mungkin panjenengan melihat kasus maraknya pemeriksaan BPK kepada kepala sekolah dan bendahara, ya memang manusia itu banyak kelemahannya, Bu Ayu ya. Tapi kita kembalikan lagi bahwa tujuan awal kita untuk mengemban amanah ini harus dengan sejujur-jujurnya. Sekecil apapun, contoh bujukan moral ini misalnya di RKA ada anggaran yang nominalnya 1 juta misalnya. Ternyata ketika selesai kegiatan kok masih ada sisa. Kan teman yang lain tidak tahu ya, yang tahu cuma kepala sekolah sama bendahara ya. Wah, ini dibuat kita berdua saja, Bu Bendahara atau Pak Bendahara. Nah, ini kan bujukan moral ya.
Padahal seyogianya karena ini uang negara dengan nama BOS, bantuan operasional sekolah, maka ini harus dikembalikan seluruhnya untuk kepentingan sekolah, tidak untuk kepentingan pribadi. Lalu Bu, bagaimana Bu Mami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Saya di sini hanya sebagai ibu atau orang tua atau pimpinan. Saya punya stakeholder yang banyak, ada Bapak Ibu guru yang merangkap juga sebagai wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, kesiswaan, humas, sarpra, masing-masing punya perannya juga, bendahara, ada TU atau karyawan. Kami juga punya stakeholder yang lain, ada komite tempat kami berkonsultasi, bermusyawarah, ada pengawas sekolah. Kami juga punya komunitas yang mana di situ kami bisa bertanya. Nah, tadi pertanyaannya? Caranya Menjalankan. Iya, tentu saja pengambilan keputusan tidak serta-merta saya ambil, semuanya itu harus melalui jalan musyawarah dengan Bapak Ibu guru, terutama yang paling dekat sebagai warga sekolah. Kemudian juga dengan mengkonsultasikan kepada komite apabila masalah itu harus melibatkan komite, terutama dengan ibu pengawas sebagai atasan kami langsung. Berarti caranya Ibu sekarang mengambil keputusan itu melibatkan pihak-pihak sekolah juga pihak luar sekolah. Iya, stakeholder yang terkait dengan masalah itu, tidak bisa sendiri. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Saya selalu mengambil langkah yang paling awal itu identifikasi permasalahan dulu. Masalahnya apa? Oh, misalnya masalahnya ini terkait kedisiplinan siswa ketika sholat berjamaah di masjid di dekat sekolah yang notabene bukan milik kami, bukan milik sekolah tapi milik masyarakat. Lah, ini kan berarti melibatkan masyarakat. Untuk kemasyarakatan, kami punya komite buaya. Di sekolah kami punya kesiswaan dan guru agama yang memandu atau mendampingi anak-anak kegiatan tersebut. Pertama, identifikasi permasalahannya dulu apa. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat di situ siapa. Yang ketiga, kita tentukan langkah-langkahnya bagaimana. Yang keempat, baru kita menjalankan strategi itu tentu saja setelah melewati langkah-langkah komunikasi, musyawarah dengan pihak-pihak tadi. Yang terakhir tentu ada refleksi, oh ternyata anak-anak tidak disiplin di masjid ini. Kalau kita ambil langkah seperti ini, melibatkan takbir masjid misalnya atau apa, ternyata kok hasilnya baik. Nah, pada selanjutnya kita punya yang namanya evaluasi, berarti langkah tersebut untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan siswa di masjid bisa kita lakukan. Bila tidak berhasil, kita kaji ulang, kita pakai langkah yang lainnya. Jadi ada refleksi dan evaluasi terakhir. Berarti untuk yang langkah pertama yang Ibu mau lakukan itu mengevaluasi dulu, Identifikasi masalah, lalu di terakhir itu melakukan evaluasi. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi langkah efektif apa yang selama ini Bu Mami anggap itu paling efektif? Paling efektif ya musyawarah dan komunikasi. Jadi selama ini musyawarah itu dianggap paling efektif mungkin karena banyak sharing dan masukan dari yang lain diambil keputusan yang apa yang bagus menurut seorang pimpinan tidak selalu bagus menurut Bapak Ibu yang lainnya atau menurut komite kurang bagus. Jadi kita perlu ada titik temu. Itu bisa dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, duduk bersama gitu. Lalu kan ketika pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan yang Bu Mami hadapi. Nah, kira-kira selama ini tantangan apa yang Bu Mami hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau boleh merujuk satu kata yang terdepan untuk menghadap tantangan yang saya hadapi itu ada pada perbedaan pendapat. Karena kalau apalagi musyawarah begini, kan orang yang banyak, jadi pendapatnya banyak. Lalu untuk menghadapi perbedaan pendapat itu, apa yang selama ini Bu Mami lakukan? Yang selama ini saya lakukan, kita ini dulu, misalnya waktu itu yang ada di musyawarah, ada saya, ada teman Bapak Ibu guru, ada komite, ada
pihak yang lain. Masalahnya A, ketika mengikuti pendapat dari Bapak Komite atau masyarakat, ternyata penyelesaian masalah dari mereka itu menimbulkan dampak yang kurang efektif ke siswa di sekolah, atau sebaliknya, ketika solusi yang ditawarkan pihak sekolah menimbulkan dampak yang kurang efektif ke masyarakat, maka kita ambil titik temunya di mana seenaknya supaya ada win-win solution semacam itu, Bu Ayu, supaya masalah itu selesai dengan baik, dengan tidak menciderai kesepakatan atau komitmen baik itu dengan pihak sekolah maupun dengan pihak luar sekolah. Jadi kita ambil yang terbaik yang tidak merugikan dan tidak berefek negatif. Diambil keputusan yang dianggap paling baik dengan efek yang paling sedikit. Iya, contohnya begini Bu Ayu, sekolah kami kan tidak ada pintu masuk. Kadang ada keluhan dari ibu-ibu yang mengantar putranya sekolah TK atau PAUD di depan. Anak-anak ini naik motornya ugal-ugalan gitu ya, disampaikan ke kami. Kami juga berusaha mencari titik temu enaknya bagaimana. Ke dalam kami pembinaan ke siswa, Bapak Ibu guru juga pembinaan dan pendampingan siswa. Keluar kami juga tentunya harus minta maaf kepada wali murid dan memohon pengertian dari pihak TK atau PAUD bahwa memang kami tidak punya jalan masuk selain lewat situ. Tentu kami juga melakukan pembinaan kepada siswa kami supaya hal itu tidak terulang lagi. Lalu Bu, ketika Bu Mami ada masalah seperti itu, apakah memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Jadwal tertentu saya rasa tidak ya Bu Ayu ya. Kalau kasus-kasus insidental seperti itu kan tidak kita rancang, tidak kita rencanakan ya, otomatis kita penyelesaiannya, saya tidak berani menyelesaikan sendiri. Saya punya tim di sekolah saya, ini loh anak kita ini ada laporan katanya di masjid begini-begini, di lingkungan begini-begini, bagaimana kita menyelesaikan bersama, tidak terjatuh Bu Ayu. Jadi ketika ada masalah nanti dicari solusinya bersama-sama. Iya, diselesaikan secepatnya biar tidak makin merembet kemana-mana. Tetapi kalau kaitannya dengan pembinaan kesiswaan, secara rutin kan sudah ada kegiatan keagamaan, ekstra pramuka, disitulah kita titipkan pesan-pesan moral yang baik kepada anak-anak. Kalau kasus-kasus tiba-tiba ada laporan begini, ya itu kan di luar kendali kita, ya harus kita selesaikan secepat mungkin biar tidak makin merembet kemana-mana. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Seseorang atau beberapa orang? Ya bisa seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang membantu Bu Mami? Pada kasus yang intern, Bapak Ibu guru di sekolah saya ini sangat membantu. Pada kasus yang setingkat lebih tinggi, saya ada ibu atasan pengawas saya yang tempat saya bertanya, kemudian kembalikan lagi kepada kebijakan yang ada. Pada kasus keluar, ekstern sekolah, sosial kemasyarakatan, ada Bapak Ketua Komite, tempat kami bertanya, berkonsultasi. Gitu. Berarti ini nanti untuk siapa yang membantu menyelesaikan itu juga fleksibel ya Bu? Misalkan masalahnya tergantung apa, jadi misalkan untuk anak-anak mungkin cukup di lingkungan sekolah, tapi kalau misalkan masih di lingkungan solusinya bisa ke pengawas atau juga melibatkan lingkungan tergantung itu biasanya kalau ke pengawas menjadi pilihan terakhir sih Bu Ayu. Kita lebih efektif komunikasi ke dalam dulu, kecuali yang ke masyarakat ketika kami sudah merasa tidak mampu mencari solusinya, kami konsultasi dengan Bapak Komite. Lalu Bu, yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mami petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Untuk dilema etika saja ya, bahwa semua itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain, menurut teman-teman kita. Kita kembalikan semua tentu dengan berpijak pada kebijakan yang ada, peraturan yang ada, kesepakatan bersama. Masalah itu datang supaya kita belajar. Semakin banyak datang masalah, kita semakin pintar.
Ibarat kata ketika kita menghadapi masalah A, penyelesaiannya begini-begini, pasti ada skala prioritas ya untuk setiap masalah, untuk setiap kasus. Apa tadi pertanyaannya? Pembelajaran apa? Bahwa setiap masalah, misalnya terkait dilema etika, itu semua bisa kita selesaikan secara musyawarah, komunikasi yang baik, berpijak pada kebijakan yang ada dengan melibatkan lingkungan terdekat kita, lingkungan terdekat. Perhatikan juga efeknya, efek ke depan atau jangka panjangnya.